Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua motif lah kira-kira ya. Yang pertama ada orang yang meninggalkan sholat karena ingkar kewajiban. Yang kedua ada orang yang meninggalkan sholat karena malas. Sedangkan orang yang banyak amal sunnahnya Pak, sudah dilakukan amal wajib, amal sunnah pun sudah banyak, itu belum tentu selamat nanti di akhirat. Ini orang cuma yang wajib-wajib saja dia lakukan, nggak mau dia tambah dengan amal sunnah, kira-kira dia akan selamat atau tidak? Nabi SAW langsung memberikan komentar. Apa kata Nabi? Ya, najain sadaq. Kalau dulu ayah saya ngajarkan Islam itu inilah dia. Ya, Islam itu inilah dia. Salat yang wajib ada berapa, Bu? 6. Kan Allah yang katakan aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, berarti dengan mengingat Allah kita sudah menuntaskan kewajiban salat. Oh, enggak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah tuntaskan kitab Taharah bersuci. Kita tutup dengan pembahasan makanan dan minuman yang halal. Secara umum konsepnya apa? Segala sesuatu yang menjijikkan berdasarkan tabiat Arab asli, maka itu haram. Maka semua najis, baik itu najis berat seperti anjing dan babi ataupun najis menengah seperti darah, tai, air kencing, nanah, itu juga haram. Bangkai juga termasuk yang haram, maupun najis ringan, air pipis anak laki-laki ya. Kemudian juga hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh, hewan-hewan yang disunahkan untuk dibunuh atau disebut juga dengan fawasik, itu juga tidak boleh dikonsumsi, haram. Kemudian hewan-hewan yang bertaring, berparuh, berkuku tajam, itu juga tidak boleh dimakan. Kemudian hewan yang tidak bisa disembelih, hewan yang hidup di darat dan tidak bisa disembelih. Nah, kita berikan contoh kemarin seperti bekicot ya. Bekicot itu walaupun bentuknya seperti siput, akan tetapi dilihat dari tempat hidupnya maka hukumnya sama seperti serangga-serangga yang lain. Makanya cipui halal, bekicot enggak. Kalau cipui itu enggak pandai manjik batang tomat. Kalau bekicot pandai nyebarang labuh gitu, Pak. Ya, kan di labuh jalan-jalan kadang-kadang Pak melintih ini enggak. Itu hewan darat, bukan hewan air. Ya. Sama juga C, lintah. C-nya sama-sama bentuknya mungkin, tapi dan C kan lintah darat. C darat. Tapi itu tidak boleh dimakan ya, karena khaba'ith, masuk fawasik, hewan-hewan yang memberikan mudarat. Kita masuk pada malam hari ini kepada pembahasan baru, kitab yang baru, yaitu Kitabus Shalah, salat. Di pembahasan rukun Islam ya, enggak syahadat kemudian salat. Kenapa syahadat itu enggak dibahas di dalam fikih Ustaz? Ya, syahadat itu dibahasnya di dalam tauhid. Bagaimana kita mengakui Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita mengakui perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah? Itu kajinya kaji tauhid. Sedangkan fikih hanya membahas amal zahir. Maka yang dibahas dalam fikih adalah talaffuz atau melafazkan syahadat. Tapi esensi syahadat, bagaimana iman kepada Allah, bagaimana iman kepada Rasulullah, itu dibahas di dalam ilmu tauhid. Makanya tidak dibuatkan bab khusus terkait syahadat di dalam fikih. Mulainya dengan apa? Dengan taharah yang merupakan syarat utama pelaksanaan salat, dan salat ini adalah tiang agama. Salat kata Nabi SAW adalah khairu maudhu', sebaik-baik objek. Itu dulu ya, salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, secara bahasa salat itu bisa bermakna doa, doa kebaikan.
itu juga adalah makna dari salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum." Dalam surat At-Taubah. Dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa engkau itu adalah sebab ketenangan bagi mereka. Nah, itu salat. Maka sebenarnya salat dan salawat itu sama asal katanya, Pak. Salat dan salawat asal katanya sama. Tapi yang kita bahas pada malam hari ini, salat itu merupakan perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Perbuatan, perkataan khusus dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu yang kita maksud dengan salat dalam rukun iman. Jadi tidak ada ceritanya ada orang ketika azan, enggak, ayo kita salat lagi. Apa katanya? Oh enggak, salatku artinya doa, salatku artinya zikir. Maka cukup dia berzikir saja sudah selesai kewajiban salat. Enggak seperti itu. Ya. Dan Allah yang katakan aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, berarti dengan mengingat Allah kita sudah menuntaskan kewajiban salat. Oh enggak seperti itu. Karena salat yang dimaksud di dalam perintah-perintah salat, di dalam rukun iman itu adalah salat yang merupakan perkataan khusus, yang merupakan perbuatan khusus, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salat. Tidak asal-asal doa saja. Dan kalau kita mau melihat sejarah pelaksanaan salat, ternyata salat ini merupakan sunnah atau ajaran seluruh nabi, Pak. Seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengenal salat, kenal salat. Makanya ketika Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah bersama para nabi-nabi yang lain di Masjidil Aqsa. Nabi-nabi yang lain tahu salat, tahu. Dan saat salat bersama Nabi, mereka ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu kaget pula ya bapak-bapak, ibu-ibu, tidak perlu kaget. Nampak video nanti di WhatsApp, nampak video nanti di Facebook, apa katanya, ini sekte Kristen yang juga sholat, mereka mengaku-ngaku Islam. Tidak seperti itu konsepnya. Karena memang orang-orang Kristen ortodok yang ahli kitab, yang memang punya landasan dari kitab-kitab lama mereka, mereka tetap melaksanakan sholat, mereka tetap menutup aurat. Syariatnya itu berbeda ya, memang berbeda, akan tetapi pangkalnya sama. Rukuknya ada, sujudnya ada. Di antaranya bukti bahwasanya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan salat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Ismail alaihi salam di dalam surat Maryam. Apa kata Allah? Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyah. Adalah Ismail itu alaihi salam menyuruh keluarganya dengan salat dan zakat. Jadi ada kewajiban salat, ada pula kewajiban zakat pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga perintah Allah kepada Siti Maryam, ya. Apa kata malaikat ketika mendatangi Siti Maryam? Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, berdoalah kepada Tuhanmu dan sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, itu kan tanda bahwasanya salat juga dilakukan oleh Siti Maryam. Ya, sama hal dengan puasa, sama hal dengan zakat. Itu merupakan perintah, ada keseragaman. Walaupun kita tidak nafikan juga bahwa antara syariat Nabi Muhammad SAW dengan syariat sebelumnya ada perbedaan. Contohnya, kalau kita salat 5 kali sehari semalam. Kalau umat Nabi Musa, kan itu ketika Isra Mi'raj ya, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Musa, berapa kewajiban salat sehari semalam? 50. Di umat Ambo saja tidak tahu dah, kata Nabi Musa. Ya, apalagi perbedaannya? Bahasa. Ya, selain waktu pelaksanaan salat, bahasa pelaksanaan salat juga berbeda. Kenapa? Karena memang syariat Nabi Muhammad SAW ini sifatnya global, berlaku untuk seluruh manusia di dunia. Berbeda dengan syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang sifatnya regional.
Jadi Nabi Musa itu Nabi siapa, Pak? Rahmat bagi sekalian alam atau cuma diutus untuk Bani Israel? Bani Israel. Makanya dengan bahasa Bani Israel pula nanti kalau ingin melaksanakan ibadah. Ya, itu bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelum beliau. Maka ini bahasa pemersatu kita, apa itu bahasa Arab? Apalagi perbedaan lain terkait salat kita dengan salat-salat Nabi sebelumnya. Dalam syariat Nabi Muhammad SAW, seluruh bumi adalah masjid atau tempat sujud. Ya, seluruh bumi, seluruh permukaan tanah asal suci itu bisa dijadikan tempat sujud, tempat salat. Lain dengan agama-agama lain, salat mereka harus di tempat yang memang dikhususkan untuk beribadah. Nah, bahkan tanah bagi kita itu bukan hanya menjadi tempat salat. Tanah itu bukan sekedar suci bagi kita, namun juga bisa menyucikan. Nah, ini syumuliyah ya, bahwasanya memang syariat Nabi Muhammad SAW itu berlaku di mana saja. Makanya banyak kemudahan yang kita temukan di dalam syariat Nabi Muhammad. Makanya pembahasan syara'u man qablana, syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad apakah bisa dipakai atau tidak? Hanya bisa dipakai syariat sebelum Nabi Muhammad kalau ada ikrar, ya, kalau memang diakui dalam syariat kita baru kita pakai. Kalau tidak ada pengakuan dari Nabi SAW maka tidak bisa dipakai, Pak. Ya, syariat Nabi berbeda meskipun akidahnya sama. Semua Nabi mengajarkan akidah yang sama meskipun syariatnya berbeda-beda. Kalau dalam syariat Nabi Adam, dun sanak kandung boleh kawin, Bu? Syariat Nabi Adam? Hah? Bapak, syariat Nabi Adam, saudara kandung boleh nikah enggak? Iya boleh. Kalau syariat Nabi Muhammad? Nah, cukup. Ya, kan itu contoh, ya. Beda syariat. Ini Nabi Adam nih. Nabi Adam juga membawa syariat. Tapi karena memang manusia itu semuanya anak Adam semua, makanya saudara kandung nikah. Walaupun dalam syariat Nabi Adam ada nanti khilafiyah. Apakah memang saudara kembar itu tidak boleh menikahi kembarannya? Apakah harus disilam? Ya, sebenarnya kisah, sebagaimana kisah Habil, Qabil, ya, Iklimah dengan Labuda kan itu cerita. Nama-nama itu tidak kita temukan dalam Al-Quran, ya, kita temukan nanti dalam Israiliyat. Boleh diambil, boleh-boleh saja, tapi tidak kita yakini, ditolak betul tidak, diterima betul tidak. Tapi itu akan adalah salah satu contoh, ya. Ada syariat Nabi dulu berlakunya ya pada saat itu saja, tidak berlaku sekarang. Dalam syariat Nabi Ibrahim, saudara kandung dua, perempuan dua-dua, boleh dinikahi dua-duanya. Tapi kalau dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Kecuali kakaknya misalkan sudah dinikahi meninggal, boleh kemudian dinikahi adiknya. Ah, ya. Itu contoh ya, perbedaan syariat. Sekarang kita bahas dalil-dalil untuk kita mengenai kewajiban sholat. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita membahas tentang kewajiban sholat, itu selalu orang bahasnya enggak? Sholat itu wajib. Kalau bahasa kepada awam boleh. Sholat itu wajib. Tapi kalau bahasa fikih bukan sholat itu wajib. Apa yang wajib? Sholat 5 waktu itu wajib. Ya, sebab kalau kita bahas sholat, sholat itu banyak hukumnya. Ada kalanya sholat itu sunnah. Contohnya sholat duha. Ada kalanya sholat itu mubah. Boleh-boleh saja. Contohnya sholat hajat. Sholat istikharah. Ya. Ada kalanya sholat itu makruh. Ya, ini tergantung khilaf ulama ya. Ketika matahari terbit misalkan. Matahari terbit. Itu sholat ada yang mengatakan makruh tanzih. Ada pula yang mengatakan sholat ketika itu haram. Ya, ada pula sholat yang haram. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya. Tergantung. Maka sholat itu hukumnya apa? Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Nanti kita bahas. Kalau sholat jamaahnya bagaimana Ustaz? Sholat jamaahnya hukumnya 5 pula lagi. Ada kalanya sholat berjamaah itu wajib, tidak sah dilakukan seandainya sholat itu sendiri-sendiri. Contohnya sholat Jumat, tidak boleh disurang-surang saja sholat Jumat di rumah. Ada kalanya sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Sholat apa itu? Sholat 5 waktu. Maksudnya apa? Andai ada satu kampung, tidak ada satupun orang yang melaksanakan sholat jamaah di kampung tadi tanpa uzur. Tidak ada hujan, tidak ada gempa, tidak ada uzur yang lain, maka satu kampung berdosa.
Ada kalanya sholat berjamaah itu sunnah. Contohnya apa? Sholat jenazah. Sholat jenazahnya fardu kifayah. Tapi sholat jenazah berjamaah hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Kalau ada satu orang saja melaksanakan sholat jenazah, kan sah tuh. Sekedar sah. Tapi kalau ingin lebih baik, maka sholat jenazah sebaiknya dilakukan secara berjamaah. Ada kalanya sholat jamaah itu makruh lagi. Ada pula sholat jamaah makruh. Kapan itu? Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Ya contohnya kita terlambat masuk masjid, orang sudah sholat sunat semua. Wah, baru masuk masjid. Awak kaca bahu kawan yang sedang sholat. Padahal dia sedang sholat sunat, sedangkan kita sholat. Serancaknya Ustaz. Jadi kawan yang sama-sama akan melaksanakan sholat wajib. Ada kalanya sholat jamaah itu haram. Kapan sholat jamaah itu haram? Contohnya ketika imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat asar, ya. Yang baru masuk, ya nampak orang lah tagak sholat, dikiranya sholat asarnya terlebih. Atau kecek imam, Allahu Akbar, satu lainnya takbirnya. Imam takbir sekali lagi, Allahu Akbar, nyurukuk dan orang tetap tagak orang. Ternyata orang semuanya sholat, sholat jenazah. Beda ya, beda format antara sholat imam dengan makmum, tidak boleh. Itu contoh ya. Kalau bahasa fikih seperti itu Pak. Fikih itu bahasanya detail, tidak ada bahasa generalisir seperti itu, tidak boleh. Ya, masalah nikah misalkan apa hukum nikah Ustaz, tergantung orang lo lihat. Ada kalanya orang ini takut zina, berarti hukum nikah ketika itu wajib karena meninggalkan maksiat hukumnya wajib. Ada kalanya dia takut berzina akan tetapi tidak mampu menafkahi istri seandainya menikah, maka ketika itu dia menikah bagaimana hukumnya? Makruh pula jadinya. Makruh jadinya. Sebab apa? Dia berusaha menghilangkan mudarat pada dirinya, tapi dengan menikah dia berkemungkinan akan memberikan mudarat kepada istrinya. Berarti bagaimana hukum menikah ketika itu? Makruh. Bagaimana caranya agar dia terhindar dari zina? Puasa. Jadi substitusinya. Ya. Seperti itu kita membahas fikih. Tidak ada generalisir. Tidak boleh. Ya, generalisir. Itu fikih. Sekarang kita bahas salat ya. Salat yang wajib. Dojo keji petang dia Pak ya. Salat yang wajib ada berapa, Bu? 6. Tambah cik lagi, salat yang dinazarkan. Tambah cik lagi salat yang kalau dinazarkan, misalkan ada orang bernazar salat duha setiap hari, berarti bagi dia saja salat duha menjadi tapi kita bahas yang asli saja. Salat yang wajib asli itu 5, yaitu isya, subuh, ya, luhur, asar, maghrib. Kalau dulu ayah saya ngajarkan Islam itu inilah dia. Ya, Islam itu inilah dia nih. Ya dulu baru belajar baca ya ketika kecil. Anak-anak ayo, Islam tuh salat 5 waktu. Kalau tinggal salat maghrib, apa agamanya tuh? Kalau tinggal subuh, nama agama itu. Agama ilam. Ya. Kalau isya saja nyo salat, subuh hendak, luhur hendak, asar hendak, agama itu ya. Itu kena. Ya, sampai gaya kena ayo. Islam tuh salatnya 5 waktu. Ya. Apa dalilnya Ustaz? Salat 5 waktu. Di dalam Al-Qur'an tidak ada Allah sebutkan salat itu 5 waktu secara gamblang, tapi secara pemaknaan ada. Contohnya di dalam surat Al-Isra ayat 77. Allah Subhanahu wa taala katakan, aqimis salata, yang pertama liduluki syamsi. Duluki syamsi. Yang pertama, duluki syamsi. Ila ghasaqil laili. Wa Qur'an al-fajri.
Ini salat yang disebutkan di surat Al-Isra tadi. Kok cuma 3 waktu, Ustaz? Nah, ini yang sempat dulu ada orang mazhabnya Ja'fari. Katanya Ja'fari ini kan sosok yang diimamkan oleh Syiah. Ada orang Syiah diantarkan kepada saya dulu belajar ya agar dapat juga dia kaji-kaji Ahlus Sunnah. Agar dapat kaji Ahlus Sunnah, barangkali bisa ya, dia tinggalkan kaji-kaji Syiah. Jadi salah satu hal yang dia ceritakan kepada kami terkait pokok perbedaan ya. Dia tidak bahas mut'ah. Yang dibahas itu apa? Salat 3 waktu. Kalau orang kan membahas Syiah itu yang tahu dia cuma nikah mut'ah lah itu aja tahu ya. Tidak. Banyak poin Syiah. Poin Syiah yang paling utama itu apa? Sebenarnya mengkultuskan Ahlu Bait Nabi. Mengkultuskan Ahlu Bait Nabi. Surat Al-Ahzab 33. Itu sebenarnya. Dalam ayat itu memang Allah sebutkan apa? Allah ingin menyucikan ya. Yudhiba ankumur rijsah. Allah ingin menghilangkan kotoran dari ahli bait Nabi. Kemudian wa yutahhirakum tathira. Allah ingin menyucikan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi mereka riwayat-riwayat terkait salat termasuk itu tidak bisa diterima kecuali diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Fatimah atau Hasan dan Husain. Itu ahlul kisah. Sehingga bagaimana? Mereka cuma nerima Al-Quran. Al-Quran mereka terima juga Pak. Dan di dalam Al-Quran terkait waktu salat ya inilah dia nih. Dulu kisyamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri. Salat dalam mazhab kami cuma 3 waktu saja Ustaz katanya. Salat cuma 3 waktu. Kita ketika itu tidak ingin frontal. Kita ingin mengembalikan ke Ahlussunnah wal Jamaah dengan cara lembut. Kalau bahasa Buya Yahdi ketika itu pakai saik dendeng lah majanya. Saik jangan dicetuk enak. Saik dendeng lah. Ambo pagarahan saja. Oh, iya Bu. Iya Kak. Kami juga dalam mazhab Syafi'i salat itu 3 waktu. Kok 3 waktu? Kalau musafir. Ya Pak. Kalau musafir salat berapa waktu? Karena boleh jamak sehingga 3 waktu ya Pak. Kadang-kadang ya, yang modif itu kan paralu ya. Iwan nanti orang laluan nanti awak. Iwan nanti orang laluan nanti awak. Ini dulu ya. Ada kesalahan sebenarnya orang yang memahami bahwasanya surat Al-Isra itu menjelaskan kalau sholat itu cuma 3 waktu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan di sini apa? Ila ghasaqil laili. Jadi dulu kisyamsi kepada ghasaqil laili itu ila. Ila ini artinya sampai. Laksanakanlah salat dari tergelincir matahari sampai penghujung malam dan Quran al-Fajri, salat subuh. Nah, jadi maksudnya apa? Tergelincir matahari sampai akhir salat Isya, itu waktu salatnya nyambung semua. Sebenarnya begitu cara kita memahaminya. Bukan dan ya, tapi dari tergelincir matahari sampai sempurna gelap malam. Berarti ada banyak salat yang kita lakukan dalam rentang waktu tersebut. Salat zuhur baru habis waktunya kalau salat asar masuk. Salat asar baru habis waktunya kalau waktu maghrib masuk. Salat maghrib baru habis waktunya kalau waktu isya masuk. Salat isya baru habis waktunya kalau waktu subuh masuk. Salat subuh habis waktunya jangan tergelincir matahari sampai luhu aku melihat salat subuh enggak, karena salat subuh itu enggak nyambung dengan salat zuhur. Salat subuh itu habis waktunya kapan? Terbit matahari, habis waktu subuh. Ya, makanya dikhususkan penyebutan terakhir wa Qur'an al-Fajri. Ini tentang waktu-waktu salat kalau kita ingin ambil dari ayat ini saja. Jadi orang yang menyatakan salat itu cuma 3 waktu ya keliru lah. Ya salah lah. Meskipun kita tidak nafikan bahwasanya memang sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya itu sebenarnya memang satu waktu. Nanti kita bahas masalah zawalul mani' dan turul mani'. Kemudian terkait sholat 5 waktu, kita juga bisa menemukan pemahamannya ya. Kita tidak menemukan, tadi kita katakan kita tidak menemukan dalil yang sharih atau dalil yang secara gamblang Allah sebutkan sholat itu 5 waktu. Ya, contohnya di dalam surat Ar-Rum ayat 17 dan ayat 18. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun. Nah, Ibnu Abbas menyatakan bahwa surat Ar-Rum ayat 17 dan 18 ini mengindikasikan salat dan waktu-waktunya. Apa contohnya? Hina tumsun. Hina tumsun itu maksudnya adalah ketika kamu bermalam. Salat yang dilakukan di malam hari apa? Salat maghrib dan isya. Wahina tusbihun, dan ketika kamu berpagi-pagi hari, asbaha yusbihu, berpagi-pagi hari, berarti salat subuh. Wa asyiya, asyiya itu adalah salat asar, kemudian wahina tuzhirun, kemudian salat zuhur. Itu tentang waktu salat, tapi ini nak gamblang. Kalau ingin lebih gamblang, maka membahas waktu salat langsung kita bahas juga salat-salatnya. Kenapa Allah juga katakan dalam surat An-Nisa 102, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu atas orang-orang mukmin adalah aturan yang ditentukan waktunya. Sambil bahas waktu ya, waktu-waktu salat. Ustadz, di dalam Al-Quran itu kan perintah sholat ini umum, Ustaz. Perintah sholat dalam Al-Quran ini kan umum. Wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Berarti semua sholat kan wajib jadinya. Ya, dirikanlah sholat, berarti semua sholat wajib. Sholat witir wajib, sholat tahajud wajib, ya, sholat duha wajib, tahiyatul masjid wajib jadinya. Kenapa? Karena perintah dalam Al-Quran itu umum. Iya, memang perintah Al-Quran itu umum. Akan tetapi keumuman itu ditaksis dengan banyak hadis. Salah satunya adalah hadis tentang seorang A'rabi yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, datang seorang A'rabi kepada Nabi SAW. Datang seorang Arab Badawi. Kalau dalam bahasa Arab disebut Badawi, ya. Kalau sudah diterjemahkan atau dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia jadinya Badui. Arab Badawi datang kepada Nabi SAW bertanya tentang Islam. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW. Apa jawaban Nabi? Khamsu salawatin fil yaumi wal laylah. 5 salat sehari semalam. 5 salat sehari semalam. Bertanya lagi kemudian laki-laki tersebut, a'alayya ghairuhun, adakah yang wajib atas saya selain 5 salat tadi? Dijawab oleh Nabi SAW, la illa an tatawwa. Tidak ada lagi yang wajib selain 5 salat tadi kecuali engkau ingin melakukan salat sunat. Hadisku agak panjang kok Pak, sebab kemudian Nabi jawab zakat lagi. Adakah yang lain yang wajib selain zakat? Lagi-lagi Nabi jawab la illa an tatawwa. Selain zakat tidak ada yang wajib kecuali engkau ingin melakukan perbuatan sunnah atau bersedekah. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW puasa Ramadan lagi. Ditanya lagi oleh laki-laki tadi, a'alayya ghairuhu, adakah yang wajib selain puasa Ramadan? Nabi kembali jawab, la illa an tatawwa. Tidak ada yang wajib selain puasa Ramadan kecuali engkau ingin melakukan puasa sunat. Ditanya lagi tentang haji, dijawab oleh Nabi SAW itu wajib ya. Ditanya lagi oleh laki-laki tadi, a'alayya ghairuha, adakah yang lain yang wajib selain haji? Tidak, kecuali engkau ingin tatawwu'. Ya, kecuali engkau ingin melakukan haji yang lebih dari sekali, haji sunnah. Haji sunnah. Jadi itu contoh-contoh ya, hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya sholat itu 5 waktu. Tapi uniknya dalam hadis tadi, laki-laki tersebut berpaling kepada Nabi, baliknya lah. Sebelum balik apa keceknya? Katanya kepada Nabi SAW, akan saya lakukan apa saja yang tadi engkau sampaikan. Salat, zakat, puasa, haji akan saya lakukan itu. Tidak akan saya tambahi dan tidak akan saya kurangi katanya. Berarti salat 5 waktu sehari semalam memang cuma salat 5 waktu yang akan dia lakukan. Tidak akan dia kurangi 5 waktu itu dan tidak akan dia tambah. Maksud tidak akan dia tambah apa? Dia tidak akan lakukan salat sunat. Puasa juga dia cuma akan puasa Ramadan, tidak akan dia kurangi puasa Ramadan, tapi dia juga tidak akan lebihkan dengan puasa sunat. Dia juga tidak akan mengurangi zakatnya, tapi dia juga tidak akan membayar lebih dari kewajiban zakatnya. Sahabat-sahabat lain yang hadir ketika itu tentu saja heran.
Herannya, bakok heran, lai ke masuk serugo kawan. Akankah dia selamat seandainya dia cuma melakukan ibadah yang wajib-wajib saja? Sedangkan orang yang banyak amal sunnahnya Pak, sudah dilakukan amal wajib, amal sunnah pun sudah banyak, itu belum tentu selamat nanti di akhirat. Ini orang cuma yang wajib-wajib saja dia lakukan, tidak mau dia tambah dengan amal sunnah, kira-kira dia akan selamat atau tidak? Nabi SAW langsung memberikan komentar. Apa kata Nabi? Ya, naja in sadaq. Naja in sadaq. Selamat dia kalau dia memang jujur. Kalau benar dia melakukannya, maka dia selamat. Maksudnya apa? Standar kita selamat di akhirat itu apa? Melakukan batas kewajiban. Bare necessities bahasa kini. Ya, bahasa Inggris. Standar minimal. Jadi ibu-ibu, kalau ada orang sholat 5 waktu itu, kalau dengan standar sekarang itulah alim mana ke? Dia alim mana calon menantu batu. Sholat 5 waktu nak tinggal alun itu standar biasa. Ya. Standar minimal sholat 5 waktu. Itu namanya abid, ahli ibadah, betul. Kalau alim dah itu standarnya. Alim itu memang punya ilmu, baik itu ilmu alat maupun ilmu bayat. Ya. Beda standar. Itu sekedar wajib. Maka kalau kita ingin mendapatkan fadilah, lakukan pula amal-amal sunnah. Lebih daripada kewajiban, itu kita menambahkannya dengan sunat. Apa gunanya sunat? Salah satunya jabril khalal. Tuan bagi contoh saja lah. Siapa bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi sholat maghribnya sangat khusyuk? Siapa di sini? Tidak ada, kan? Pasti ada tekanan lain-lain ketika sholat tadi. Ya, ada agak istilahnya tuh trans. Kita mengingat hal-hal lain barangkali ketika sholat, walaupun itu sejenak, walaupun itu sebentar. Berat Pak. Maka untuk jabril khalal, ya, untuk menumbuk ketidaksempurnaan sholat kita yang sedikit itu bagaimana caranya? Kita sempurnakan dengan sholat sunnah. Makanya ibu-ibu sholat maghrib berapa tadi Bu? Kalau di Masjid Taqwa ini sholat maghrib berapa rakaat? 5. 3 nan wajib, 2 nan sunat. Gitu. Ya, sholat zuhur berapa rakaat? 2 balik. 4 sunat di awal, 4 sunat di akhir, 4 yang wajib. Ya. Sholat subuh berapa ya? Sholat fardu subuh 2, sholat fardu zuhur 4, sholat fardu asar 4. Tapi kalau ditambah dengan sholat sunatnya, itu kan juga disebut sholat subuh, tuh Pak. Sholat sunat fajar itu kan sholat fajar juga namanya. Sholat di waktu subuh. Sholat di waktu zuhur. Ya, gunanya untuk apa? Penopang. Untuk menopang. Ya. Ini nanti ada perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Maliki, orang yang tidak melakukan sunnah apapun dalam ibadah, maka ibadahnya tidak sah. Orang yang tidak melakukan sunnah apapun dalam ibadah, maka ibadahnya tidak sah. Ini contohnya ya, sholat dia cuma lakukan 13 rukun saja Pak. Ya, dia cuma lakukan 13 rukun. Maksudnya apa? Ketika takbir dia tidak angkat tangan. Takbiratul ihram misalkan dia langsung aja tagak saja mau dia ikut Allahu Akbar. Tidak ada sunnah ngangkat tangan dia lakukan. Tidak ada sunnah baca doa iftitah dia lakukan. Langsung saja setelah Allahu Akbar bacanya Al-Fatihah. Setelah waladhdallin tidak ada dia baca amin. Langsung saja dia ruku. Ya, langsung saja dia ruku. Setelah ruku dia tidak baca zikir apapun saat ruku. Dia cuma tumakninah aja ruku, kemudian langsung iktidal. Iktidal juga tidak baca zikir apapun, dia tumakninah saja sebentar langsung sujud. Begitu seterusnya. Dia cuma melakukan rukun salat saja. Kira-kira sah atau tidak? Kalau dalam mazhab Maliki itu tidak sah. Ya, pernah saya baca dulu. Kenapa tidak sah dalam maqasid Imam Asy-Syatibi ya? Kenapa tidak sah? Karena dia tidak memberikan pagar bagi ibadah wajibnya. Ibadah sunnah itu kan umpama pagar bagi ibadah wajib, Pak. Contohnya Bapak, aurat laki-laki, contohnya nih Pak. Aurat laki-laki itu kan antara pusat sampai lutut. Pusat sampai lutut itu bukan aurat. Pusat sampai lutut itu bukan aurat. Tapi walaupun pusat dan lutut itu bukan aurat. Ya, yang aurat itu kan antara pusat sampai lutut. Berarti pusat bukan aurat, lutut juga bukan aurat. Tapi pusat dan lutut mesti ditutup juga. Kenapa pusat dan lutut mesti ditutup juga? Agar kita yakin bahwasanya aurat tertutup sempurna. Ya, agar kita yakin bahwasanya aurat itu tertutup sempurna. Jangan di ujung-ujung, semua orang puasa, Pak.
Dia puasa ya enggak? Sahur, kapan sahur? Sampai terbit fajar. Singa jawabannya tunggu terbit fajar itu baru selesai makan. Terbit fajar makanan di mulut, di luluannya kena sah puasa jadinya. Batu main-main di tepi tabiang. Ya, enggak diagiahnya pagar di tabiang jatuh jadi. Ya. Tapi itu nukat saja ya. Dalam mazhab Syafi'i sah. Ya. Nah, jadi kan non wajib selesai itu. Yang penting yang wajib sudah diselesaikan maka sah, selesai. Ya. Jadi sholat itu sebenarnya ringan. Sholat itu sebenarnya ringan, tidak berat. Yang berat itu gaya kita. Ibadah itu kan tidak berat. Yang berat itu kan gaya kita dalam beribadah. Susah masuk Islam. Ada orang misalkan masuk Islam, enggak. Saya takut nanti orang tua saya tahu kalau saya masuk Islam. Yang membedakan kamu sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam apa? Laki-laki lah contohnya Pak ya. Laki-laki masuk Islam, takut keluarganya tahu kalau dia masuk Islam. Yang membedakan dia dengan orang tidak Islam apa contoh? Tidak ada. Sholat 5 waktu paling-paling. Dan sholat 5 waktu itu kan mudah saja, mencuri-curi waktu untuk sholat kan gampang. Ya, misalkan ada orang hidup serumah dengan orang-orang yang tidak Islam, kemudian dia bangun lebih pagi daripada keluarganya yang lain, dia melakukan sholat subuh, sholat zuhur, bagaimana dia lakukan? Dia sholat zuhur di luar rumah. Sholat asar juga sholat di luar rumah. Sholat maghrib bagaimana? Cuma 3 rakaat. Bisa sambil-sambil manduk masuk dalam bilik sholat 3 rakaat. Tidak payah. Tidak payah sebenarnya. Ini kan kasihan kita ya. Nggak? Ada orang tertarik masuk Islam, ingin masuk Islam, tapi gara-gara pemikirannya tadi sempit ya enggak, susah menyembunyikan keimanan, maka tidak jadi dia masuk Islam. Kalaupun ada perempuan, Pak. Ini kalaupun ada perempuan masuk Islam, dia misalkan kan wajib menutup aurat. Kan wajib menutup aurat. Apa katanya? Saya tidak ingin masuk Islam. Sebenarnya hati saya ingin masuk Islam. Tapi nanti kalau saya masuk Islam, maka saya wajib memakai jilbab. Nanti kalau saya wajib memakai jilbab, berarti keluarga saya tahu saya masuk Islam. Bagaimana caranya orang tadi? Syahadatkan saja dulu. Yang penting dia tahu menutup aurat itu kewajiban dulu. Kalau ternyata setelah dia masuk Islam, dia tidak tutup auratnya bagaimana? Dosa tidak Ustaz? Iyo dosa. Membuka aurat itu memang dosa. Tapi setidaknya dosa membuka aurat tidak sebesar dosa kafir. Ya Bu, ada orang misalkan ingin masuk Islam dia. Ya, keceknya takwi pakai jilbab. Nah, jadi masuk Islam saja dulu. Itu. Ya, masuk Islam saja dulu. Kenapa? Karena dosa kafir lebih besar daripada dosa buka aurat. Mohon maaf ya, orang muslim banyak enggak yang buka aurat? Banyak orang muslim buka aurat ya enggak. Masuk neraka atau masuk surga? Masuk surga. Akhirnya. Masuk surga tapi akhirnya. Sebelum masuk surga kemana dulu? Ayo, nah jadi ujung-ujungnya. Tapi kalau orang kafir yang enggak pernah syahadat sekalipun, walaupun dia pakai jilbab, walaupun dia naik haji sekalipun, tapi dia memang enggak Islam. Berkurban banyak, sedekah banyak, sholat mungkin 10, puasa 10, tapi namanya tidak terdaftar, belum login istilahnya. Enggak. Belum login ya lah. Enggak, belum buat akun dia. Kira-kira dia masuk surga enggak tuh? Kuncinya mana? Enggak punya. Ya, kunci itu betul yang dia enggak punya. Ya, apalagi sholat ini ringan saja enggak susah. Melaksanakan sholat ini enggak susah. Ya, itu al-ahdu bainana wa bainahum. Ini poin penting pembeda antara muslim dengan kafir. As-salah kata Nabi. Pembeda antara muslim dan kafir adalah salat. Dan salat itu tidak payah. Salat itu tidak berat. Tapi kalau khusyuk salat, ya berat. Ya, khusyuk salat itu baru berat. Orang bilang salat ini berat, enggak. Salat ini rehat sebenarnya. Salat ini rehat. Kalau acara-acara enak kan senang orang. Kalau ada acara-acara misalkan enak, cari jadwal jam berapa isoma ya kan, istirahat, sholat dan makan kan senangnya pas isoma. Bakok senang dek sholat atau dek makan? Iya dek sholat lah, wah husnuzon ya. Sholat tuh identik dengan rehat. Kalau di Indonesia tuh ya mesti ya, jam istirahat kegiatan itu menyesuaikan dengan waktu sholat. Mesti seperti itu. Kearifan lokal kita. Nah, jadi itu tentang wajibnya sholat, dan sholat yang wajib itu 5 waktu. Sekarang terkait kewajiban sholat ini ya, nanti kita bahas syarat wajib sholat ya. Syarat wajib sholat nanti kita bahas.
Sekarang kita bahas dulu waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebelum waktu sholat. Sholat 5 waktu wajib. Sholat 5 waktu ini wajib ya. Sekarang kita bahas dulu hukum orang yang meninggalkan sholat. Nah, orang yang meninggalkan sholat itu ada 2 motif lah kira-kira ya. Yang pertama ada orang yang meninggalkan sholat karena ingkar kewajiban. Yang kedua ada orang yang meninggalkan sholat karena malas. Orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban. Maksudnya apa? Ketika diajak sholat, apa keceknya? Sholat ya kan tidak wajib. Ada wajib sholat. Tidak perlu Allah aja sembahyang wak. Contoh macam itu. Allah tidak perlu ya sembahyang wak. Malah wajib-wajib. Yang penting kita ingat Allah. Sholat itu tidak wajib. Oh kafir. Kafir. Yuk. Kenapa? Ingkar. Ya. Kenapa? Seolah-olah dia mengatakan Nabi bohong. Ya, wa may yushaqiqir rasul. Orang-orang yang meragukan kebenaran Rasul. Min ba'di ma tabayyana lahu huda. Setelah datang kepadanya hidayah, petunjuk. Wa yabtaghi wa yabtaghi ghayra sabilil mu'minin. Kemudian dia mengikuti jalan selain jalan yang disepakati kaum muslimin, mengingkari ijma'. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ya. Itu bahayanya. Orang ingkar kewajiban sholat kafir. Tapi kalau orang malas sholat, ini namanya fasik. Fasik. Jangan nanti kopar kafir aja Pak. Ada pula orang sekarang mengatakan, Ustadz pokoknya dia kalau meninggalkan sholat, mau karena malas dia, atau karena ingkar dia, asal dia meninggalkan sholat, berarti dia kafir. Ini bahaya Pak fatwa seperti ini. Ini bahaya fatwa takfiri seperti ini. Ini mohon maaf ya. Andai ada orang mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat langsung kafir, berarti nikah dia dengan istrinya langsung fasah. Iya kan? Kalau ada orang murtad nih, kan kalau kita hitung ya, andai orang meninggalkan sholat murtad, berarti pernikahan dia dengan istrinya, hukumnya bagaimana? Fasah, batal. Berarti anak yang lahir dari hubungan badan yang dia lakukan dengan istrinya, padahal dia ketika itu tidak sholat, berarti anak-anak itu anak-anak apa namanya? Anak Aram jadinya. Hati-hati kalau fatwa takfir namanya ya. Itu khawarij tuh. Orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin karena dosa besar dan meninggalkan sholat ini memang dosa besar. Dia kafirkan kaum muslimin. Itu khawarij. Kalau bagi kita beda. Ada orang yang meninggalkan sholat karena ingkar kewajiban. Betul, kafir. Ada orang yang meninggalkan sholat karena malas. Ini fasik. Dua-duanya berdosa, Ustaz. Iya berdosa. Tapi ini besar dosanya. Sudahlah tidak sholat, ingkar lagi. Kalau ini dia tahu nih, lai tahu wang sholat itu wajib. Lai, capek lah sholat, wak. Caknya, dulu lah dulu. Nah, ini nih. Yang banyak tempe awak, naniko atau naniko? Kan kan, oh. Apa? Yang ini, enggak. Yang ini, enggak. Koyok, masih. Ya, yang ini, enggak. Ya, yang ingkar. Yo. Pak, sholat lah Pak. Saya hendak sembahyang dah saya. Masuk neraka Pak Biko. Abi ada yang jual istontong nanti dia neraka. Aku kafir. Ada orang model itu lain. Entah gilonya entah apa aja enak. Ya bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang muslim melakukan dosa, tahu dia kalau itu dosa. Tahu dia kalau itu dosa, maka dia tidak bisa dikafirkan. Kenapa? Karena iman itu urusan kalbu. Urusan amal itu apa? Urusan amal itu urusan Islam. Iman Islam. Islamnya batal, fasik. Imannya masih ada. Karena Nabi SAW juga katakan ya, apa kata Nabi SAW? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah masuk surga. Walaupun dia tidak sholat. Walaupun dia berzina, walaupun dia minum tua, masuk surga juga. Iya, tapi masuk surga ini sebagaimana kita sampaikan ada paket-paketnya.
Ada yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang masuk surga dihisab dulu. Ada yang masuk surga dikasih syafaat baru bisa masuk surga. Ada pula yang transit dulu. Kan banyak paket masuk surga nih. Kalau ibu paket yang mana yang bu ambil? Transit, boleh jalan-jalan dulu nak. Kena aku jalan-jalan tuh pak. Ya. Nah kita kalau bisa tanpa hisab ya. Kok bisa langsung? Nah, caranya supaya langsung, salah satu cara zaman sekarang ya, bagaimana caranya agar kita bisa masuk surga tanpa hisab, berharap saja mati syahid. Salah satu orang mati syahid itu apa? Mati dalam keadaan mencari ilmu, menuntut ilmu. Mati syahid itu. Jadi jangan berhenti belajar walaupun sudah tua. Ya, walaupun sudah tua tetap belajar. Diniatkan ya, misalkan kita ngaji ini setiap malam Jumat. Bapak setiap hari niatkan, ya. Jumat besok kita berniat belajar. Berarti walaupun hari Senin Bapak tidak belajar misalkan, tapi karena kita pasang niat hari Jumat nanti belajar, itulah ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman juga. Ya. Masuk mati syahid. Nah, jadi ini hati-hati ya. Yang meninggalkan sholat karena ingkar kafir, yang meninggalkan sholat karena malas fasik. Yang menyatakan meninggalkan sholat ini kafir langsung, kafir mutlak. Siapa itu? Khawarij. Khawarij ini siapa nih? Bentuk-bentuk ISIS itulah. ISIS itu nampak orang di pasar misalkan tidak sholat, orang lah azan, dia masih tidak sholat, keceknya, kok orang kafir sebenarnya, bom salah kok. Bahaya pak. Kalau bagi kita enggak. Ini orang-orang dia tahu sholat itu wajib, tapi malas. Kenapa malas? Karena terbutakan dunia, terlenakan dunia. Jadi bagaimana? Didakwahi. Kalau mereka dibunuhi. Beda kita memandang orang ya pak. Ya, siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Kita pasti ada berbuat dosa. Dan kita tahu kalau itu dosa. Itu bedanya ya. Ada orang yang menganggap halal dosa, ada orang yang tahu kalau itu dosa, tapi masih lalai dia, masih jatuh dia melakukan perbuatan tadi. Iya tuh namanya fasik. Ya, kullu bani Adam khatta'un kata Nabi. Ya, setiap anak Adam itu ada salahnya. Setiap anak Adam itu ada salahnya dan Allah itu Maha penerima taubat. Yang tidak diampuni Allah itu apa? Dosa kafir, tidak diampuni Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika. Selain dari kafir, selain daripada syirik bisa Allah ampuni. Nah, kita harapkan itu saja. Nanti kalau kafir-kafir aja semuanya ini hati-hati ini. Ya. Ini cikal bakal bagaimana umat Islam memenuhi umat Islam gara-gara itu. Takfir, mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, jangan pula nanti seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah ini gawat juga nih. Dalam majlis Hasan Al-Basri ya, ada kalau tidak salah namanya Tuwasil bin Atta. Jadi ada orang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Hasan Basri itu generasi tabi'in terkenal. Ya. Sehingga banyak awak temukan orang-orang di Minang ku namanya Hasan Basri. Ya, sebenarnya itu ulama generasi tabi'in. Ya. Nah, ditanya oleh murid-murid beliau, bagaimana status orang muslim tapi dia melakukan dosa besar? Apakah dia masih muslim atau tidak? Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, ya masih muslim. Tagak Wasil bin Atta, balau ke mungkin muslim. Kalau dia beriman, tidak mungkin dia berbuat dosa. Kan logikanya batu aja tuh Pak. Ini orang-orang Mu'tazilah ini memang logikanya kuat. Kalau dia beriman, tidak mungkin dia berbuat dosa. Katanya. Akan tetapi, walaupun begitu, kita tidak juga bisa katakan bahwasanya dia kafir. Kan itu tuh, mazilah baina mazilatain. Orang mukmin meninggalkan sholat misalkan, kita katakan dia beriman. Kalau berani dia meninggalkan sholat, berarti imannya tentang bagaimana kuasa Allah, bagaimana intiqam Allah, berarti lemah. Dikatakan beriman, pastinya sholat, tapi dia tidak sholat. Dikatakan dia kafir, tapi dia syahadat. Nah, itu makanya nemu konsep apa itu? Manzilatun baina manzilataini. Nah, dia tidak muslim, dia tidak pula kafir. Apa posisinya? Nah, posisi tengah-tengah. Tidak munafik. Kalau munafik itu bagaimana? Iman tidak ada, tapi amalnya ada. Hatinya kafir, zahirnya muslim. Batinnya kafir, zahirnya muslim. Itu namanya munafik. Tapi itu nanti kita bahas secara dalam tauhid ya. Kalau ada waktu nanti kita bahas juga ilmu tauhid.
Inilah kira-kira pembahasan tentang sholat. Makanya hati-hati ya, hati-hati tentang kewajiban sholat. Ya, kita katakan orang meninggalkan sholat karena malas fasik, jangan main-main juga Pak. Jangan berarti ringan dosonya. Nggak, masa ringan doso. Jadi orang fasik tuh kadang doso tuh. Ya, kita menjelaskan level-levelnya. Ada level kafir, ada level fasik. Dosa-dosa pun ada level-levelnya. Ada kabair, dosa-dosa besar. Ada pula sawair, dosa-dosa kecil. Sebagaimana amal soleh juga punya level. Ada amal soleh yang pahalanya besar. Ada juga amal soleh yang pahalanya kecil. Memang seperti itu. Dosa juga seperti itu. Ada tingkatan-tingkatan. Level keimanan dan keislaman seseorang juga ada tingkatan. Ada yang memang kafir betul. Ada yang muslim tapi fasik. Statusnya nanti di akhirat bagaimana? Orang-orang fasik, seandainya mereka nanti tidak dapat syafaat, maka mereka akan disucikan dulu dari dosa. Di mana disucikan dari dosa? Nah, di neraka. Ya, hati-hati Pak, hati-hati. Ya. Pelihara anak-anak kita untuk selalu sholat, ya, selalu sholat. Mudah-mudahan sholat itulah nanti akan membentengi anak-anak kita dari perbuatan dosa yang lain. Rusuh apa? Ustaz takut kita anak kita nanti jadi LGBT. Rusuh kita nanti anak kita terlibat pergaulan bebas. Perbaiki saja solat anak dulu ya. Kan Allah yang jamin inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mudah-mudahan solat anak itulah yang kemudian akan memeliharanya dari perbuatan keji, dari perbuatan munkar. Nah, di situlah dulu kajian kita, insyaallah tentang waktu-waktu sholat kita bahas pada hari Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para siddiqin, para solihin. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah angkat bala juga dari kaum muslimin, baik dari kita di dalam negeri maupun kawan-kawan kita di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.